Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Depi, NPM 202021500052. Nama saya Agus Prianto dengan nomor NPM 202021500063. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini dengan NPM 202021500069. Saya Ananda Amelia dengan NPM 202021500132. Pengertian evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. John M. Eccles dan Hasan Shadili 1983. Menurut Roy Jakers ed. mendefinisikan evaluasi sebagai setiap usaha atau proses dalam menentukan nilai. Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan jelas. Tujuan evaluasi menulis. Tujuan penilaian di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tentu amatlah banyak. Namun, seorang pendidik cukup mengetahui dan memahami tujuan penilaian seperti berikut ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Manfaat evaluasi menulis terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi normatif. Fungsi normatif yaitu berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. 2. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. 3. Fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Syarat dan jenis-jenis evaluasi menulis. Alat ujian atau tes yang baik harus memenuhi sejumlah syarat-syarat sebagai berikut. 1. Relevansi. Suatu alat tes harus relevan, yakni mengukur hal yang harus diukur. Contohnya, guru harus menilai kemampuan siswa dalam berhitung, tidak merumuskan soal-soal dengan kalimat yang panjang dan lebar. 2. Keseimbangan. Pertanyaan atau soal harus merata. Guru tidak boleh hanya mengajukan pertanyaan pada bagian pertama atau pada akhir programnya saja, sehingga ini tidak akan merata karena tes tidak menggambarkan bahan dari setiap tujuan dalam pemrogramannya. Yang ketiga, efisien. Suatu alat tes harus dapat memberikan informasi yang cukup lengkap. Untuk itu, guru perlu memikirkan bentuk tes. Misalnya, dia hanya seorang diri ingin melakukan tes terhadap 100 orang siswa dengan waktu yang terbatas. Yang keempat, tingkat kesulitan. Soal tes harus disesuaikan dengan taraf pengetahuan siswa. Namun guru boleh membuat soal yang lebih sulit atau lebih mudah, hanya pembobotannya jangan disamakan. 5. Daya pembeda. Alat tes harus dibuat sedemikian rupa sehingga siswa yang menguasai pelajaran dengan baik akan dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Keenam, terpercaya. Alat tes harus dapat mengukur 2 kelompok siswa dalam tingkatan yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. 7. Kejujuran. Alat tes harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk meraih nilai yang baik. Dan yang terakhir, ke-8. Waktu. Alat tes harus disusun dalam perbandingan yang wajar antara waktu yang disediakan dan jumlah soal yang akan diujiankan. Kesimpulan, keterampilan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan dalam menyampaikan suatu informasi. Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, atau negatif.
atau juga bisa gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran, tidak cukup hanya dengan menggunakan penilaian terhadap hasil belajar siswa sebagai produk dari sebuah proses pembelajaran. Kualitas suatu produk pembelajaran tidak terlepas dari proses pembelajaran itu sendiri. Terima kasih.